Bet, Wes, Ger. Met. Halo, Aduh, Dit. lama kali nih. Ayo, sampai. Halo Halo kawan-kawan kawan semua. semua. Salam kaki kiri, kaki kanan, kontrol dada, sundul kepala. Perkenalkan kawan-kawan, aku Ogel, Anabel, analisis gembel edisi Piala Dunia. Perkenalkan saya Memet, analis kreditur debitur sepak bola. Kembali lagi bersama kita, konten sepak bola edisi Piala Piala Dunia. Oke kawan-kawan semuanya, kita ini udah di fase apa nih? Di Piala Dunia. Fase 8 besar. 8 besar. Dai. Oke, 8 besar ini yang udah masuk, yang pasti masuk nih apa ini ya? Kemarin ya? Kita sudah mendapatkan Prancis lawan Maroko. Wih, Prancis lawan Maroko ya, line up terbaik Seru. di Piala Dunia Prancis ya. Prancis untuk sekarang pemain bintang yang dapat mengubah pertandingan itu paling banyak ada di Prancis. Dari lini belakang, tengah, depan, cadangan, Itu semua komplit. semuanya Mereka komplit dan semuanya itu memang pemain bintang masing-masing di klubnya. Iya. Masing-masing itu starter. Jadi Iya. ya, kalau masalah jam terbang jangan ditanya lagi. Jangan tanya. Prancis. Aura Mbappe ini kayak hampir sama Messi ini udah Betul. menyeimbangi ya dia ya. Apakah sang diktator Mbappe Iya benar. dapat menggulingkan sang raja Messi? Mungkin di eranya nanti bakalan. Mungkin di eranya pasti. Ini masih itu pasti memperebutkan gol antara Cristiano Ronaldo atau sama Lionel Messi. Ya, tapi nanti di eranya nanti bakalan ada kayak Mbappe tapi sama siapa? Haaland kayaknya bisa jadi. Ini bisa jadi. Bisa jadi Ini Haaland. bisa jadi. Antara Haaland Bisa. bersama Mbappe memperebutkan next goal. Karena top skor Piala Dunia kali ini Sejauh mereka. 1 dan 2 itu Mbappe dan Haaland. Iya. Dan Messi kan? Dan Messi juga. Iya. Tapi ya kita sudah tahu ya. Maksudnya pemain bola kan tidak mungkin bermain sampai umur 45 Ya, di mungkin. top performan. The Messi dengan umur segini di top performannya juga sudah sangat-sangat bagus. Oke. Kita bahas langsung ke Maroko lawan Prancis. Maroko lawan Prancis. Menarik nih. Menarik ini. Sang revolusi sepak bola Prancis. Kelas. Bersama Mutiara Mutiara hitam dari benua Afrika, Maroko. Wah, kekuatan doa Al-Fatihah beserta kaum muslim. Iya. Mereka bisa tembus ke 8 besar. Betul. Gila ya. Jangan lupa doa ibu dari Hakimi juga. Iya, enggak ya. Jangan ini semuanya. Semua doa ibu itu penting, guys. Semua doa itu penting ya. Iya. Jadi ya. Tapi memang kelas sekali sih. Kemarin juga yang 32 besar mereka menghantam tuan rumah. Betul. 3-0 tuh menghantam tuan rumah. 3-0. Mental mereka udah jadi, men. Walaupun memang ya Kanada ini dia memang kekurangan bisa dibilang faktor utamanya pemain bintang. Pemain bintang ya. Karena memang kalau kita lihat ya dari match-match dari fase grup, pemain bintang ini adalah yang mengubah jalannya pertandingan sepak bola. Iya. Mbappe, Jelas. Messi, Iya. Harry Kane, Bellingham. Haaland. Yang paling Inilah para pemain-pemain bintang yang mengubah jalannya pertandingan sepak bola. yang paling jelas tahu siapa? Diallo bersama Pantai Gading. Betul. Dia bisa bawa Pantai Gading ke fase 32 besar itu udah oke. Betul sekali. Dalam posisi Prancis lawan Maroko. Prancis lawan Maroko ya. Memang sebetulnya mereka berdua ini termasuk top 10 lah ya peringkat FIFA. Iya. Apa Maroko? Maroko 6 ya kalau nggak salah. Ya, 7 Maroko. Mereka sebenarnya masuk top 10. Tapi kalau kita lihat dari segi pemain bintang, siapa sih sebenarnya yang lebih unggul? Antara Prancis dan Maroko? Iya. Jauh dong. Pastinya di Prancis. Pasti. Pasti semua warga Indonesia, warga sekitar, warga dunia semua Pasti pun mengakui Prancis. Iya. Kalau pemain bintang Pemain Prancis. bintang Prancis. Tapi kan sepak bola bukan hanya mengenai bintang. Asik kali. Ya kan? Mentality. Bola itu bundar. Betul sekali. Nggak bisa kita tebak bola. Ada satu lagi, kekokohan skuad yang sudah dibangun lama. Iya, betul. Nah, memang Prancis ini dibangun dari lama sama Didier Deschamps. Dia sudah bertahun-tahun sama Didier Deschamps
didikannya itu, kulturnya itu Kelas. Jadi ya mau siapapun pemainnya Kelas. mainnya seperti itu bagus Kelas. pasti. Iya, benar. Setuju, sepakat sama itu. Jadi di faktor pemain bintang dan kekokohan skuad yang udah dibangun dari lama, sebetulnya Prancis memang lebih unggul dari Maroko. Jauh. Tapi kita jangan lupakan di tahun 4 tahun lalu 2022 Maroko juga sampai kuarter final atau semifinal. Dia pokoknya di semifinal dikalahkan oleh Perancis. Ini Nah, mereka ketemu lagi ya berarti ya. Dikalahkan kalau nggak salah 2-0 sama Perancis di semifinal. Dari Maroko tuh mengalahkan Portugal, mengalahkan Spanyol untuk di tahap semifinal tahun 2022 di Qatar. Piala Dunia di Qatar. Di Qatar. Itu dia tadi dari Maroko ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita kalau masalah pemain bintang, sebenarnya Maroko ini juga nggak kalah-kalah banget. Iya, betul. Karena striker mereka, Saibari ini tahun lalu di musim ini ya, musim terakhir ini dia top skor di Liga Belanda PSV. Mencetak sangat banyak gol, dan berhasil membuat PSV mengangkat piala Eredivisie ya, Piala Belanda ya. Dan breaking news nih. Ini siapa tuh? Sekarang Saibari sudah dibeli sama Bayern Munchen. Oh iya, baru masuk lagi deh ya, Bayern Munchen ya. Bayern Munchen. Nah, apakah sang rising star Saibari Yes sir dapat menundukkan bintang-bintang Dembele, Mbappe? Ini kalau sampai menang Maroko heboh sih. Pasti heboh. Pasti heboh. Saibari, apalagi kalau sampai Saibari cetak gol. Ini pasti ekspektasinya nanti di Bundesliga udah jauh. Pasti udah jauh. Dan jangan lupa performa Hakimi, Brahim Diaz, kita nggak bisa membedakan itu. Rahimi, betul. Nggak tahu siapanya Hakimi lah si Rahimi. Jago dia lah. Jago dia. Yasin pemainnya Yasin. Jelas kekuatan Yasin tuh kuat boy. Yasin itu kuat boy. Itu sangat betul ya. Yasin Bono itu hebat sekali sih. Dia di Al Hilal memang kiper utama ya. Dan Yasin Bono ini juga bukan kiper baru-baru. Bukan. Dia dari Sevilla udah berkembang. Betul. Dia veteran ini. Iya, veteran. Dia sudah veteran. Jam terbang jangan ditanya. Saya rasa kalau di babak 16 besar 8 besar ini mungkin yang bisa mengalahkan veterannya Yasin itu hanya Ocho Meksiko dan imbangnya Courtois lah mungkin ya di Belgia. Iya benar. Betul ya. Bahkan Pickford aja masih adik-adikan. Pickford, siapa lagi ya? Kiper Spanyol ya bang? Lupa lah ya itulah. Spanyol lah ya. Kita bahas tentang Spanyol ya. Nanti kita bahas. Iya, jadi kayak Maroko ini menurutku ada kemungkinan untuk pertandingan ini mereka bisa nahan imbang sampai extra time bahkan sampai penalti. Karena memang spesifik mereka kalau melawan tim-tim besar, tim-tim Rising Star, mereka tuh mempertahankan kayak sedikit parkir bus mempertahankan mereka di adu penalti. Seperti Maroko lawan Brazil di grup ya, 1-1. Brazil. Iya, Brazil ya lawan. Oh iya Brazil ya. Betul. Oh iya, 1-1. Belanda juga sama, 1-1. Jadi yang bintang-bintang negara-negara Eropa besar mereka ditahan imbang. Tapi menarik nih. Apa tuh? Wangel ya. Ya gimana Matt? Jadi di Piala Dunia ini ada istilah namanya haram ball. Apa tuh haram ball? Baru tahu deh. Haram ball itu memang haram ball ini biasa dipakai oleh tim yang kekuatannya mereka sadar kekuatannya lebih rendah dari lawannya. Oke. Jadi mereka perbanyak parkir bus. Oke. Dan fokus pada counter attack aja pokoknya. Iya, memanfaatkan celah ya. Manfaatkan celah. Haram ball ini pertama kali memang sebenarnya udah lama dari zaman Mourinho dulu ada istilahnya parkir dan lain. Tapi yang paling sukses menggunakan haram ball itu Maroko dan juga Cape Verde. Cape Verde di era 2026 Piala Dunia ini. Cape Verde itu dalam fase grupnya kebobolannya sedikit ya, itu Cuman dua ya. Yang dia kosong 2 sama itu kan. 2 sama lawan Uruguay. Iya, hanya itu kebobolannya. Ketika dia tahu bahwa perbedaan kekuatan semakin besar, mereka oke, kita main defense aja. Iya, benar. Daripada kita main attacking tapi kebobolan di belakang terus. Jangan lupa
lini depan Prancis ini sangat-sangat kencang larinya ya. Ini memang selain sepak bola kayak atlet lari. Atlet lari sih Prancis nih. Kita nggak bisa bohongin juga. Mbappe, Dembele, Barcola, Doe, Olise jangan lupa. Olise, gesek-gesek sedikit aja jadi gesek sedikit di rumput jadi tuh barang kan gitu tuh. Betul. Habis kita sepeda. Memang Olise. Doe. Nah. Dari zaman Crystal Palace, Iya, Olise. Zaman Olimpiade dia besarnya boy. Betul. Dilatih sama Thierry Henry. Betul. Jadi Olise gesek sedikit aja langsung jadi sama dia. Itu. Makanya kalau bintang kita nggak usah bicara pemain bintang lah, pasti jelas Perancis sana. Tapi memang diprediksikan Maroko ini akan main bertahan. Pasti. Karena memang kalau dari segi counter attack mereka pasti lebih mereka punya right back Hakimi yang larinya kencang juga gitu. Kadang di bawah, kadang di wings depan. Tiba-tiba ke depan shooting gitu ya. Tiba-tiba flashing, ya tiba-tiba apalah itu. Kalau dari prediksi skor wagennya berapa kira-kira? Kalau yang pertama sih aku dengan melihat pertandingan dari Maroko sebelumnya itu mereka nahan imbang sih. Kalau mungkin nahan imbang pesta gol. Dua sama bisa jadi karena Maroko ini dari pertandingan dari Kanada kemarin mereka memanfaatkan kali counter attack. Kanada itu nggak bisa habis tuh nyerang. Pas ada kesempatan counter attack, 2 gol itu dari counter attack. Betul. 2 gol dari counter attack. Jadi mereka bisa, aku rasa sih mereka bisa nahan imbang Prancis tapi 2 sama counter attack. Itu sih. Tapi kalau kita bicara realistis, pastinya lah Perancis pasti pesta gol bisa jadi 3-0 atau 4-0, kita nggak ada kemungkinan. Karena pertandingan sebelumnya yang kita prediksi Perancis bakal akan nyetak banyak gol pesta gol melawan Paraguay. Iya. Seharusnya kan cobalah. Betul. Semua prediksi pasti bilang 3-1, 4-1, bakal 5-0. Tapi hanya 1-0 dan itu hanya dari penalti. Karena apa? Ini kita bisa lihat juga, men. Psikis dan mentality dari Perancis ini kan terjadi. Ya. Cuman kalau disambilin mainnya sama kekerasan atau memang tarkam mereka tuh nggak bisa konsen. Iya, nggak fokus. Mereka nggak bisa begitu konsen lah untuk membangun serangan-serangan itu. Betul. Paraguay lo lawannya cuma 1-0. Dari penalti pula gol. Setuju. Gitu. Kalau prediksi aku ya. Ya, kalau udah kau gimana, men? Ini antara 0-0, Oke. 1 sama atau Prancis menang tipis lagi 1-0. 0-0 1 sama Prancis menang 1-0. Iya. Betul. Jadi memang dia di bawah 3 gol lah. Di bawah 3 gol ya. Dia nggak over ya. Tidak. Dia tidak di atas itu. Iya. Karena tadi terbukti melawan Paraguay gitu ya. Iya. Ketika memang lawan ini fokus defense dan defender memang bagus gitu ya. Ganggu konsen ataupun ada faktor-faktor lainnya. Ya. Prancis terbukti kesulitan. Iya sih, kelihatan. Dan yang saya prediksi nih dari awal kan Prancis pasti mainnya nge-press. Ya. Apalagi memang sepak bola Prancis gitu Sepak kan. bola Prancis jelas. Pressing. Iya. Nah, kalau Maroko bisa nahan sampai extra time, mereka punya keunggulan di stamina. Benar, karena mereka nggak terlalu banyak bergerak, hanya defending. Betul. Ya kan, itu dia tadi. Tapi pun kira-kira nih, kita kira-kira kalau sampai adu penalti. Ini menarik nih. Kalau sampai adu penalti gimana? Aku nonton sampai habis Belanda lawan Maroko. Okay. Kita nggak tahu ya di belakang gawang Maroko ini ada apa sebenarnya. Dari Piala Dunia 2022 kita nggak tahu belakang gawang Maroko ini ada apa. Iya. Tapi aku rasa tuh mental eksekusi penalti dari lawannya Maroko masih kena kali. Entah kenapa, karena kipernya Bono ini memang udah jago parah dia. Dan unik sebenarnya cara save penalti juga. Iya. Dibanding dia lempar badan, Iya. dia lebih mending digeser badan. Iya. Dia menebaknya itu dengan cara menggeser badan. Jadi sebenarnya penaltinya terakhir yang diambil Belanda itu penaltinya sangat bagus. Iya, benar. Kalau misalnya Bono itu lempar badan seperti kiper pada umumnya, iya, itu dia pasti gol. Karena dia tahu dia nggak ngambil badan dulu, dia geser badan dulu sebelum dia eksekusi ngambil lempar, ambil buang badan. Dia memprediksi ini pasti di sudut-sudut deh gitu kan. Kalau dia ke kiri, dia geser dulu ke kiri baru dia buang badan. Iya, betul sekali.
Jadi menarik nih kalau penalti. Tapi memang pengambil penalti yang Maroko juga banyak yang nggak gol. Sebenarnya. Mental. Penalti itu udah mental ya. Penalti itu mental. Walaupun mudah ngegolnya tapi udah mental. Cuman tak kenapa Maroko penalti terbantu kali oleh Bono kipernya. Ya. Itu terbantu kali. Setuju. Cuman kalau misalnya sampai penalti ini, feelingku pribadi Maroko yang lanjut ke tahap semifinal. Maroko. Prediksi ya gitu ya. Prediksi. Kalau sampai penalti Maroko yang lanjut. Iya, prediksi sih Maroko yang kalau aku pribadi. Ya kan, kalau kau gimana nih? Kalau aku pribadi ya, Hmm. kalau sampai penalti Ya. Prancis ya. Prancis ya. Prancis. Karena memang di squad Prancis itu Oke. rata-rata penalti taker semua. Jadi taker. Penalti taker semua. Dan memang mereka karena tadi jam terbang itu udah tinggi. Ya. Jadi kalau masalah mental udah bisa diredam itu sama mereka. Rasaku ya. Ramalan aku gitu ya. Memang ini nanti penalti pasti sengit nih. Nanti penalti Prancis itu di save sama Bono. Di Sema Bono. Tapi nanti dari Maroko ada yang nggak gol juga. Entah tiang atau meleset ya. Tiang atau meleset. Hakimi pun nggak gol kemarin tuh. Hakimi juga nggak gol. Hakimi nggak gol kemarin lawan Belanda. Padahal itu yang digadang-gadang. Yang digadang-gadang gacoknya lah. Iya. Kita bilang. Hakimi juga nggak gol. Nggak gol. Tapi memang disangat sayangkan sih Belanda itu ya. Karena peluang mereka menang tuh Wah, sangat besar kali setelah udah ditepis 2 kali. Sangat disayangkan. Cuma anak Kluivert tuh. Wah, Aduh. adalah ya, itu udah lah dilewat Itu pertandingannya. udah pulang juga Udah ya. pulang juga. Udah liburan. Padahal aku sangat mengidolakan supporter dari Belanda loh. Gila. Orange ya, Orange Army ya. Gitu. Jadi ini keren kali, tapi sayang mereka pulang. Tapi ini ya, menurutku Maroko menang kalau adu penalti. Cuman kalau pertandingan secara utuh sih Prancis bisa menang 3-0. Cuman feelingku yang kedua 2-2. 2-2, 3-0 Prancis menang atau nggak adu penalti Maroko tapi yang lanjut ke semifinal. Kalau aku seperti itu men. Berarti prediksi kita berlawanan nih. Iya, Prediksi antara berlawanan Prancis, nih. revolusi Prancis. Kalau prediksi aku kan apapun kejadiannya pasti di bawah 3 gol. Iya. Pasti di bawah 3 gol. Kalau prediksi wakil kan minimal 3 gol lah, ada lah minimal 3 gol lah dia. Minimal 3 gol. Dan penalti juga tadi prediksi kita berbeda juga Iya, nih. aku Maroko yang lanjut, Itu Prancis yang lanjut. Iya, sangat menarik ini. Ini sangat menarik. Pertandingan ini sebenarnya bukan negara, mungkin satu negara besar yang ke satu negara baru besar. Betul. Tapi ini betul-betul menarik Di sepak bola ya? Di sepak bola. Mungkin ini ya golden generation-nya lah mungkin. Iya, benar. Dan ya sebenarnya golden generation lawan golden generation juga Iya, ya, gitu. untuk pemain-pemainnya kan pemain muda juga. Prancis juga pemain muda juga. Ya mungkin kalau tinggal yang di Maroko tinggal Hakimi lah yang udah agak sedikit berumur ya kan, atau siapa lah, karena Ziyech pun udah nggak main lagi. Amrabat tuh juga pemain bintang. Mazraoui ya. Dua kota juga oke sih mainnya di. Tapi berumur berarti berpengalaman. Berarti ya berpengalaman. Jam terbangnya lebih padat. Iya. Tapi ya kita tunggulah ya apa racikan Didier Deschamps. Iya betul Didier Deschamps. Kita dia memang spesialis lah sebenarnya, spesialis di turnamen negara ini, jadi menarik sih. Apakah memang dia langsung press ya atau dia memanfaatkan Maroko yang mulai dari bertahan dengan main santai dulu, bisa jadi. baru nanti babak kedua baru press aja langsung gitu kan. Kalau nggak dicampur tangan perbandaran ini, kita pastinya Prancis gampang lah untuk maju ya. Ya, nah, kalau tidak ada faktor-faktor X ya, berarti ya. Nah, kita kan dunia sepak bola nggak semuluk-muluk lah ya. Tapi itu sangat menarik ya guys ya. Pertandingan ini kali ini mungkin untuk prediksi ya itu aja dulu men. Untuk prediksi 8 besar di World Cup 2026. Oke. Salam kaki kiri, Kaki kanan, kontrol dada, sundul kepala. Tunggu kami di match selanjutnya. Asik.